Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 139 ikuti. Pertemuan berlanjut untuk hari itu, dan beberapa murid lain dari semua faksi bertempur. Pada akhirnya, Ryan dan Rowan hanya bertarung satu lawan satu. Tentu saja, mereka sudah cukup menarik perhatian dengan mengalahkan lawan tentang tingkat kultivasi mereka. Julian merasa sangat senang dengan tatapan iri para tetua sekte dalam lainnya. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk memberi hadiah kepada Ryan dan Rowan masing-masing 400 poin sekte. Ryan dan Rowan jelas menerimanya dengan senang hati. Poin sekte dapat digunakan untuk terlalu banyak hal. Namun, sebelum memutuskan untuk menghabiskan poin sekte, mereka memiliki keputusan lain yang lebih penting untuk dibuat. Sistem hadiah telah ditingkatkan. Tulang panter 50 poin takdir, dibeli. Peningkatan penyerapan rasa spiritual level 1 sampai 100 poin takdir. Peningkatan alam dimensi permata jiwa 40 poin takdir, dibeli. Peningkatan rentang koneksi jiwa level 1 sampai 300 poin takdir, baru. Poin takdir, 307. Sebelumnya, Ryan dan Rowan hanya memiliki 155 poin takdir. Namun, dengan kemitraan baru Ryan dengan toko senjata Janaris, pedang bajanya mulai menyebar kemana-mana. Sudah sebulan sejak mereka menandatangani kontrak, jadi terbukti bahwa peralatan baja mulai mengubah takdir dengan cara yang lebih besar. Harus diingat bahwa toko-toko Janaris tidak hanya hadir di kota Majorias tetapi juga memiliki beberapa cabang di beberapa kota lainnya. 1 bulan penuh melihat senjata dan armor baja mengubah siapa yang tahu berapa banyak nasib orang. Seperti yang sudah diduga Ryan, senjata yang bisa mengalahkan senjata spiritual tingkat rendah dan lebih murah segera menjadi terkenal. Mereka menjual seperti kacang goreng. Karena itu, Destiny Points mulai masuk ke kantong mereka. Hal lain yang juga memberi mereka poin takdir adalah malam Ryan dengan Penatua Tyria. Ketika dia menyembuhkannya saat itu juga memberi si kembar lebih banyak poin takdir. Penatua Tyria berada di alam jiwa baru lahir, dan dia adalah penatua inti dari Sekte Dalamu. Fakta bahwa dia kembali ke bentuk pertempuran begitu cepat jelas akan mempengaruhi sekte secara keseluruhan. Ryan dan Rowan kemudian melihat opsi baru yang tersedia. Bagaimana menurutmu? Haruskah kita pergi ke penyerapan energi spiritual atau rentang koneksi jiwa? Rowan merenung sedikit sebelum bertanya. Sister Orb, seberapa jauh peningkatan Soul Connection rank jika kita membeli upgrade? Saat ini, Anda dapat menukar elemen Anda hingga 10 km. Setelah membeli upgrade, itu akan menjadi 30. Tampaknya peningkatan yang cukup bagus. Kita tidak pernah tahu apakah kita harus berpisah, jadi itu mungkin sangat membantu. Ryan mengangguk. Saya setuju. Namun, saya masih berpikir kita harus pergi untuk penyerapan energi spiritual terlebih dahulu. Menjadi dekat satu sama lain adalah pilihan terbaik. Juga, kita mungkin akan terpisah karena misi atau sesuatu seperti itu. Bahkan jika kita habiskan hingga 30 km sekarang, itu mungkin tidak membuat banyak perbedaan. Rowan harus mengakui bahwa Ryan benar. Jadi, penyerapan energi spiritual. Ryan mengangguk. Itu akan menjadi itu. Mereka mengetuk orb permata jiwa sekali lagi dan membuat pilihan mereka. Tingkat penyerapan energi spiritual 1-100 poin takdir. Konfirmasi perdagangan. Ya, tiba-tiba, Ryan dan Rowan merasakan meridian mereka memanas. Tidak hanya itu, 10 pilar di dalam masing-masing yayasan dan tian mereka juga tampak bertambah besar. Benar saja, keduanya jatuh ke tanah dan mulai meliuk kesakitan. Proses itu berlangsung selama 1 jam sebelum akhirnya selesai. Namun, Ryan dan Rowan tidak memiliki kekuatan untuk mengangkat satu jari pun. Kenapa? Harus selalu begitu menyakitkan. Suster Orb hanya menjawab. Tidak membantu, Anda mengubah struktur tubuh Anda dan bahkan dantian Anda dalam rentang waktu hanya 1 jam. Anda harus bersyukur bahwa Anda bisa mendapatkan peningkatan seperti itu dengan sedikit rasa sakit. Ryan dan Rowan hanya bisa menghela nafas tak berdaya. Ketika mereka berdua keluar dari alam dimensi permata jiwa, mereka segera memeriksa kecepatan kultivasi mereka. Melihat perbedaannya, mereka dengan cepat mengangguk puas. Ini benar-benar 5% lebih cepat, seperti yang disebutkan sistem permata jiwa. Rowan setuju dengannya. Ini mungkin tidak terlihat banyak, tetapi akan membuat perbedaan besar dalam jangka panjang.
Ryan kemudian memikirkan hal lain. Sister Orb, sekarang setelah kita membeli tingkat pertama penyerapan energi spiritual, apakah tingkat kedua tersedia? Ya, Anda dapat membelinya kapan saja. Bagus. Berapa harganya? 1000 poin takdir. Mulut Ryan berkedut. Batuk, batuk, lupakan saja. Rowan tampaknya tidak terkesan. Itu sudah diduga. Kalau tidak, kecepatan kultivasi kita bahkan mungkin berlipat ganda jika terlalu murah. Fakta bahwa itu sudah dapat meningkatkan kecepatan penyerapan tanpa melakukan apapun sudah cukup menantang surga. Ryan menghela nafas dan akhirnya mengangguk. Mari kita simpan poin untuk peningkatan rentang koneksi jiwa. Ini mungkin berguna di masa depan. Keesokan harinya, Ryan dan Rowan menyelesaikan pelatihan pagi. Mereka baru saja akan pergi ketika seorang murid sekte luar yang bertanggung jawab untuk mendistribusikan surat-surat di sekte mendekati mereka. Kamu Ryan. Ryan mengangguk. Murid itu dengan cepat menyerahkan surat itu dan langsung pergi untuk melakukan pengiriman lainnya. Setelah membaca apa yang ada di dalamnya, mata Ryan berbinar. Bagus. Pembayaran pertama telah disetorkan ke akun saya di Bank Zafa. Setelah 1 bulan penuh menjual senjata baja dan armor, saya menghasilkan hampir 2000 batu roh peringkat 2. Seperti yang diharapkan dari toko senjata dengan cabang di beberapa kota besar. Faktanya, Volka mengatakan bahwa dia menggunakan 3000 lagi untuk material blacksmith tingkat tinggi, yang menungguku di sana di kota Majorias. Rowan mengangguk. Hal-hal itu adalah bidang Ryan, jadi dia tidak akan campur tangan. Tetap saja, dia senang mendengar bahwa mereka akan segera mendapatkan lebih banyak batu roh peringkat 2. Mereka telah berkultivasi dengan rank Ones sejauh ini, jadi itu akan menjadi dorongan yang bagus. Ryan kemudian mengubah arah saat menggunakan koneksi jiwa mereka untuk mengatakannya. Aku akan pergi ke Majorias City untuk mengambil material dan Spirit Stone. Untungnya, tugasku di faksi penjinakan binatang sangat membantu. Saya bisa meminjam binatang iblis terbang untuk membawa saya ke sana. Saya harus kembali pada malam hari. Rowan mengangguk sekali lagi. Baiklah, aku akan berada di menara budidaya. Dengan itu, si kembar berpisah. Dalam perjalanannya ke menara budidaya, Rowan mengambil jalan yang lebih terpencil. Namun, pada titik tertentu, dia berhenti. Dia melihat ke belakang, dan tatapannya jatuh ke sudut yang tidak mencolok. Aku ingin tahu, berapa lama kamu berencana untuk mengikutiku? Tepat setelah itu, sebuah bayangan muncul saat seseorang mulai terlihat. Tanda pisah. Penawaran minggu. 2000 power stone sama dengan 2 bab ekstra. Setiap 500 setelah itu sama dengan 1 bab tambahan. Bab 140 mengapa berubah? Persepsi Anda jauh lebih baik daripada yang saya kira. Rowan tidak terkejut melihatnya di sini. Amanda, kan, apakah ada sesuatu yang kamu butuhkan? Amanda Rosenfield, murid perempuan yang sama yang menggunakan ide Rowan setelah dia berbicara dengan Ria. Sejak hari itu, Rowan tidak meninggalkan pikirannya. Tentu saja, alasannya jelas karena perubahan yang dia usulkan pada Ria. Tapi di atas segalanya, itu adalah fakta bahwa dia bisa mengetahui masalah pada meridian di pinggang mereka, sesuatu yang tidak bisa mereka pahami sejauh ini. Kamu tahu betul mengapa aku datang. Bagaimana kamu menemukan masalah dalam keterampilan pedang kita? Katakan padaku. Selama setengah detik, Rowan melihat ke sudut yang sama dengan tempat Amanda berasal. Dia kemudian mengangkat bahu sebelum berkata, bagi saya, mudah untuk melihat kekurangan seperti itu selama perbedaan kultivasi tidak terlalu besar. Saya sudah berada di puncak tahap awal pendirian yayasan, sementara gadis bernama Ria itu berada di awal tahap akhir. Kultivasi kami bahkan bukan 2 perbedaan kecil, jadi saya bisa tahu di mana masalahnya. Kami berdua tahu bahwa kamu menggunakannya setelah itu. Ria dan gadis lain juga menerapkan perbaikan yang aku katakan nanti. Karena semuanya baik-baik saja, mengapa kamu datang? Amanda menyipitkan matanya. Rowan benar-benar terlihat tidak lebih dari 11 atau 12 tahun. Namun, perasaan yang dia dapatkan darinya adalah bahwa dia jauh lebih tua dari itu. Ya, Amanda baru berusia 14 tahun ini, jadi dia tidak terlalu tua untuk memulai. Namun, perasaan yang didapat Amanda adalah bahwa dia sedang berbicara dengan salah satu tetua sekte. Selain itu, ada satu hal yang dia curigai. Insiden pencurian pakaian dalam. Mengingat Malaka sedang mengalami kelahiran kembali spiritual pada waktu itu,
mungkinkah si kembar ada hubungannya dengan itu? Memang, kami menerapkan saranmu, dan itu berjalan dengan sangat baik. Yang membuatku bingung, mengapa kamu membantu kami? Saya tahu bahwa banyak dari Anda para pria suka pamer di depan murid wanita anggrek biru kami. Namun, berbeda dari yang lain, saya tidak merasa seperti Anda seperti mereka. Jika ada, Anda mungkin tidak peduli tentang keberadaan kita. Amanda telah menjadi anggota Blue Orchid selama lebih dari 5 tahun. Dia bergabung ketika dia baru berusia 9. Dari 11 hingga 12 tahun ke depan, dia terbiasa dengan mata murid laki-laki sekitar usia yang sama dengannya dari faksi lain. Bisa dikatakan bahwa dia cukup berpengalaman dengan itu. Namun, Rowan terlalu muda. Juga, dia tidak memberinya perasaan yang sama-sama sekali. Oh, dan mengapa Anda mengatakan itu tentang saya? Amanda mendengus. Apakah aku salah? Rowan terkekeh sambil menggelengkan kepalanya. Kamu tidak sepenuhnya salah, tapi ada satu gadis di sana yang memang punya hubungan denganku. Lagi pula, kamu mungkin sudah tahu itu, jadi aku tidak akan membahas detailnya. Rowan merenung sedikit dan kemudian melanjutkan. Anggap saja jika kamu menyimpan kekurangan itu bisa mempengaruhi pelatihan Malaka selama di sana. Karena kamu memperbaikinya sebagian, itu juga bagus untuk Malaka. Bagaimanapun, tidak perlu berterima kasih padaku. Rowan tahu, Amanda sudah merasa ingin mengalahkan Rowan. Sikapnya hanya, kenapa aku harus berterima kasih? Kamu mengatakan apa yang kamu inginkan, tidak ada satupun dari fraksi anggrek biru kami yang meminta bantuanmu. Rowan mengangguk. Tepat sekali. Itu sebabnya saya mengatakan tidak perlu berterima kasih kepada saya. Saya melakukan itu karena saya menginginkannya. Jika Anda datang ke sini hanya untuk mengatakan bahwa Anda tidak akan berterima kasih kepada saya, maka kita memiliki pikiran yang sama. Sekarang kita dapat mengikuti jalan kita sendiri. Tiba-tiba, seorang gadis lain keluar dari bayang-bayang. Ternyata itu adalah Ria, gadis yang dilawan Rowan. Rowan, tentu saja, tidak sedikit pun terkejut dengan hal itu. Bahkan setelah Amanda keluar, Rowan masih merasakan kehadirannya di sana. Ria mendekati Amanda dengan gugup. Kakak senior, kami tidak datang ke sini untuk bertarung, kan? Mulut Amanda berkedut sedikit, tapi dia tahu bahwa Ria benar. Hanya saja karena sikap Rowan, dia tidak bisa memaksa dirinya untuk mengucapkan kata-kata yang dia inginkan. Pada akhirnya, pertemuan itu mencapai keheningan yang canggung. Rowan kemudian berbalik sambil berkata, "Yah, kalau itu saja, maka aku akan pergi. Pastikan untuk memperlakukan Malaka dengan baik. Selamat tinggal." Tunggu. Amanda menggigit bibirnya dan akhirnya mulai bertanya apa yang sebenarnya diinginkannya. Kamu bisa mengatakan bahwa cara kami menggunakan meridian di pinggang kami untuk menarik elemen angin adalah salah. Itu tidak bisa diperbaiki, dan perubahan lutut hanya untuk membantu membuat kekurangan yang tertinggal lebih sulit untuk dieksploitasi. Jika itu masalahnya, apakah itu berarti Anda tahu cara memperbaiki masalahnya? Pipi dan telinga Amanda benar-benar merah karena malu. Itu bahkan lebih buruk daripada hari itu ketika Rowan mengiriminya pesan rasa spiritual di arena. Rowan menghentikan langkahnya dan melihat ke belakang. Dia memperhatikan dia pasti benci meminta bantuan dari orang luar, seperti yang dikatakan Malaka. Bagaimanapun, dia membawa kebanggaan anggrek biru bersamanya. Rowan tertawa kecil sebelum bertanya. Dan bagaimana jika aku tahu? Amanda tercengang. Baru kemudian dia ingat fakta penting. Itu benar, dia tidak seperti yang lain yang akan melakukan segalanya untuk menarik perhatian kita. Dia sama sekali tidak peduli dengan penampilan kita. Ayo berdagang. Kamu mengajari Ria dan aku cara memperbaiki masalah pada permainan pedang dan meridian kita, dan kami akan membantu dengan hal lain yang kamu butuhkan. Minat Rowan akhirnya dipilih. Apapun, Amanda dan Ria merasakan hawa dingin di punggung mereka. Selama itu dalam kemampuan kita. Tapi sebaiknya kamu tidak berlebihan. Bagaimana jika aku salah, dan kamu benar-benar mesum seperti yang lain? Bukankah kita akan melemparkan diri kita ke mulut harimau? Petik 2. Rowan terdiam. Aku tidak tahu bahwa murid perempuan fraksi anggrek biru memiliki pikiran kotor seperti itu. Amanda dan Ria terkejut. Wajah mereka menjadi lebih merah. Itu benar, Rowan tidak pernah mengatakan apapun tentang topik semacam itu. Namun, Rowan tidak memiliki kesabaran untuk terus menghibur kedua bocah itu.
jadi dia langsung ke intinya. Kesampingkan pikiranmu, aku punya sesuatu yang aku inginkan. Aku perlu jalan bebas hambatan ke fraksi Anggrek Biru untuk mengunjungi Malaka kapanpun Ryan atau aku mau. Tentu saja, kami tidak keberatan ditemani oleh muridmu yang lain pada waktu itu. Kamu tidak tahu ini, tapi kami berjanji pada orang tua Malaka untuk menjaganya, dan aku berniat untuk menepati janji itu. Amanda dan Ria menundukkan kepala karena malu sekali lagi. Pada akhirnya, apa yang dia inginkan tidak ada hubungannya dengan mereka berdua. Amanda hanya bisa berpikir, mungkinkah aku yang mesum? Dia dengan cepat menggelengkan kepalanya dan menyetujui permintaan Roan. Batuk, batuk, tidak apa-apa. Fraksi Anggrek Biru kami biasanya ketat untuk kunjungan. Tetap saja, bukan berarti kami melarang siapapun masuk selama mereka memiliki izin. Namun, seperti yang kamu katakan, setiap kali kamu masuk, kamu harus ditemani oleh seorang murid untuk memastikan kamu tidak melakukan hal lain selama berada di sana. Bagaimanapun, itu adalah faksi distrik wanita. Roan mengangguk. Tidak apa-apa. Selama kita bisa berbicara dengan Malaka, itu sudah cukup. Roan mengambil kesempatan untuk berpura-pura tidak tahu apa yang terjadi dengan Malaka. Ngomong-ngomong, sudah sebulan penuh sejak Malaka memasuki distrik fraksi Blue Orchidmu. Tetap saja, dia belum keluar sekalipun untuk mengunjungi kita. Karena itu masalahnya, bisakah aku pergi ke sana sekarang untuk melihat bagaimana dia sedang berjalan? Amanda menyipitkan matanya. Sepertinya Roan benar-benar tidak tahu tentang insiden pakaian dalam. Yah, untuk menghindari semua tetua fraksi Anggrek Biru kita dengan kultivasi pada tahap awal pendirian yayasan akan benar-benar konyol. Mungkin, aku hanya terlalu banyak berpikir. Dia sedang dalam misi saat ini. Dia mungkin tidak akan menyelesaikannya sebelum 1 bulan lagi berlalu. Roan sepertinya bingung dengan jawaban itu. Misi yang memakan waktu lebih dari sebulan untuk murid baru. Misi macam apa itu? Juga, seberapa berbahayanya? Amanda menggelengkan kepalanya. Aku tidak diizinkan membicarakannya. Namun, kamu tidak perlu khawatir. Aku dapat menjamin bahwa dia akan kembali dengan selamat. Roan mengangguk. Aku akan mempercayaimu untuk saat ini. Dari apa yang aku dengar, fraksi distrik Anggrek Biru bukanlah tipe orang yang mengatakan kata-kata kosong. Roan kemudian meletakkan tangannya di punggungnya, berpura-pura mengambil sesuatu dari dalam. Namun, dia mengambil 2 buku dari alam dimensi permata jiwa sebagai gantinya. Dia kemudian melemparkan kedua buku itu ke gadis-gadis itu sebelum berkata, "Ini manual gaya pedang kematianku. Lepaskan gaya pedangmu dan ganti dengan yang ini." Amanda dan Ria terkejut sekali lagi. Mengapa kita harus mengubah gaya pedang? Roan mendengus sebelum berbicara seolah menyatakan fakta. Karena yang kamu miliki saat ini adalah bagian dari SHIT. Bab 141 Kesepakatan. Amanda dan Ria terkejut dengan kata-kata itu. Tentu, gaya pedang mereka tidak berada di puncak sekte Damalu. Bagaimanapun, mereka masih murid sekte luar. Namun, itu pasti kelas tinggi. Jika Anda hanya mempertimbangkan sekte luar yang tersedia, maka itu pasti di atas. Tetap saja, Rowan menganggap itu tidak lebih dari omong kosong. Kamu benar-benar berbicara besar, tidakkah kamu akan menggigit lidahmu seperti itu? Rowan hanya melambaikan tangannya beberapa kali sebelum berbalik untuk pergi. Apakah kamu percaya atau tidak akan mengubah fakta ini? Bagaimanapun, yang perlu kamu lakukan hanyalah mencoba yangku. Kembalilah setelah kamu mempraktikkannya. Jika kamu masih memiliki pendapat yang sama setelah itu, aku dapat membantumu memperbaikinya, masalah meridian pinggang. Pokoknya, pergilah. Rowan kemudian mulai berjalan ke menara budidaya. Tapi sebelum dia pergi, Amanda memberinya satu informasi terakhir. Malaka sudah memasuki tahap lanjut dari pengumpulan energi. Rowan menunjukkan ekspresi yang sedikit terkejut. Oh, dia melakukan lebih baik dari yang saya kira. Mungkin, bergabung dengan distrik fraksi Blue Orchid Anda memang ide yang bagus. Mulut Amanda dan Ria sedikit berkedut. Rowan sama sekali tidak peduli tentang bagaimana menggunakan kata-katanya. Tentu saja, Rowan sudah tahu itu. Ekspresi terkejut itu hanya kepura-puraan. Dia dan Ryan melihatnya sebelumnya ketika mereka pergi menemui Malaka terakhir kali. Akhirnya, Rowan menghilang di kejauhan. Manual Rowan jelas bukan versi lengkap dari The Art Style. Seperti yang disebutkan sebelumnya,
hanya Ryan dan dia yang memiliki yang lengkap. Apalagi karena dibangun dengan elemen terang dan gelap sebagai dasarnya. Elemen lain juga bisa digunakan, tetapi tidak akan seefektif itu. Amanda dan Ria tidak tahu harus berkata apa. Jika gaya pedang Rowan benar-benar jauh lebih baik, mengapa dia memberi mereka manual yang begitu berharga dengan begitu mudah? Sikapnya mungkin mengerikan. Tetap saja, fakta bahwa dia adalah tipe yang tidak peduli dengan murid perempuan dari fraksi Anggrek Biru sudah menjadi nilai tambah. Mari kita kembali dan mencobanya. Jika tidak berhasil, kita tidak bisa memberikan akses ke distrik kita kepada si kembar. Ria mengangguk dan kemudian menanyakan hal lain. Bagaimana jika itu benar-benar jauh lebih baik? Haruskah kita membaginya dengan saudara perempuan lainnya? Amanda merenung sedikit sebelum menganggukkan kepalanya. Saat ini, distrik faksi sekte luar kita hanya memiliki 7 praktisi gaya pedang drifting. Bahkan jika kita berbagi dengan mereka, seharusnya tidak ada masalah. Selain itu, Rowan tidak pernah mengatakan bahwa kita tidak dapat menunjukkan isinya. Saya percaya bahwa sudah dalam harapannya bahwa kita akan melakukannya. Pertama-tama, dia tidak memiliki cara untuk menghentikan kita bahkan jika dia tidak menginginkannya. Dia benar, Rowan tidak peduli orang lain menggunakan gaya pedangnya. Pertama, karena ini bukan versi yang sempurna. Kedua, karena siapapun yang menggunakannya untuk melawannya atau Ryan hanya akan mencari roa batuk, mencari kematian. Jika ada, semakin banyak orang yang menggunakan gaya pedang kematian, semakin aman bagi si kembar. Tiba-tiba, Rowan menerima pesan dari Ryan melalui koneksi jiwa mereka. Bagaimana itu? Tidak apa-apa. Namun, saya tidak berpikir mereka akan datang mencari saya begitu cepat. Adapun infiltrasi rahasia kami, saya yakin saya menghilangkan keraguan mereka atau setidaknya sebagian besar. Omong-omong, saya membuat mereka setuju bahwa kita bisa pergi melihat Malaka selama murid mereka mengawal kita selama proses di distrik Anggrek Biru. Ryan mengangguk. Tidak apa-apa. Setelah kelahiran kembali spiritual selesai, saya percaya Malaka akan mulai keluar sendiri, jadi tidak akan banyak berubah bahkan jika kita bisa masuk. Tetap saja, itu hal yang baik jika kita perlu berbicara langsung dengannya. Ngomong-ngomong, aku sudah mengambil binatang iblis terbang, jadi aku akan pergi ke kota Majorias. Beberapa waktu kemudian, hubungan Ryan dengan Rowan terputus, dan mereka hanya bisa mengetahui arah mana satu sama lain saat ini. Dengan binatang iblis terbang, Ryan hanya membutuhkan waktu sekitar 2 jam untuk mencapai kota Majorias. Setelah mengambil 2000 batu roh peringkat 2 dari Bang Zafa, dia menuju ke toko senjata Janaris. Volka, jelas, sudah mengharapkan kunjungannya. Jadi kamu datang, ikut aku. Ryan mengikuti Volka, dan mereka segera tiba di dalam bengkel. Di depan Ryan, ada tumpukan besar biji tingkat tinggi. Seperti yang saya sebutkan dalam surat itu, saya meninggalkan 2000 batu roh peringkat 2 dan menggunakan sisanya untuk membeli bahan-bahan itu. Seperti yang dapat Anda harapkan, yang tingkat tinggi cukup mahal, jadi saya hanya bisa mendapatkan jumlah ini. Ada 8 kg biji rasidia, 7 kg biji muta, dan yang terbaik, 2 kg biji iritkan. Anda dapat memeriksanya sendiri dan memeriksa harga pasar nanti. Saya dapat menjamin bahwa saya mendapat kesepakatan yang cukup adil untuk mereka. Ryan menggelengkan kepalanya. Itu tidak perlu karena kita memiliki kontrak di mana Bang Zafa terlibat. Kita berdua tahu bahwa hanya orang bodoh yang akan mencoba melakukan sesuatu di bawah pengawasan mereka. Volka mengangguk. Sebagai kepala pandai besi dari toko senjata besar seperti Janaris, dia tahu betul apa hasil dari mengacaukan kontrak Bang Zafa. Semua biji itu kemudian dimasukkan ke dalam ransel untuk dibawa kembali oleh Ryan. Bahkan jika dia tidak memiliki budidaya yayasan pendirian, 19 kg bukanlah sesuatu yang sulit untuk dibawa. Ryan dan Volka kemudian berbicara lebih banyak tentang bisnis peralatan baja sebelum Ryan pergi beberapa jam kemudian. Dia tidak bisa menahan perasaan senang ketika dia memikirkan mereka. Ini akan menjadi pertama kalinya dia bekerja dengan biji tingkat tinggi. Ryan segera mengambil binatang iblis terbangnya dan kembali ke Sekte Damalu. Dalam perjalanan, dia mulai membuat beberapa rencana juga. Rowan dan saya siap memasuki tahap tengah pendirian yayasan. Setelah kita membuat terobosan, saya akan memeriksa aula pandai besi di sekte. Pedang level rendah kita tidak cukup bagus lagi. Dengan pola pikirnya,
Ryan langsung terbang kembali ke sekte tersebut. Tanda pisah. Penawaran minggu. 2000 power stone sama dengan 2 bab ekstra. Setiap 500 setelah itu sama dengan 1 bab tambahan. Bab 142 Aula Pandai Besi. Rowan memperhatikan ketika koneksi jiwa dibuat lagi. Aku sudah memesan slot di Menara Budidaya. Ryan, yang masih terbang kembali ke fraksi penjinak binatang, menjawab. Itu bagus. Aku hanya perlu mengembalikan Demon Beast, dan aku akan segera ke sana. Sekitar 30 menit kemudian, Ryan sudah berada di Menara Budidaya. Apakah Anda memesan kamar dengan formasi pertemuan eksternal? Rowan mengangguk. Ya, kita hanya perlu membayar sekarang. Ryan dan Rowan kemudian pergi ke counter dan membayar 2 kamar yang berdekatan. Formasi pertemuan eksternal berbeda dari yang normal. Itu bisa diisi dengan sumber daya eksternal seperti batu roh. Ryan mendapat 2000 peringkat 2 di Majorias City. Jangan lupa 500 lainnya yang mereka dapatkan dari ujian masuk. Terakhir, 1000 Ryan didapat setelah menikmati batuk Elder Tyria, setelah menyembuhkan luka Elder Tyria. Secara total, mereka memiliki 3500 batu roh peringkat 2. Hanya murid-murid dengan latar belakang tertentu yang bisa dibandingkan dengan mereka. Ryan memisahkan 1500 untuk dirinya sendiri dan 1500 lainnya untuk Rowan. 500 terakhir, dia akan lolos ke Malaka nanti. Kamar yang mereka sewa adalah 2 kamar rata-rata, dengan biaya 20 sekte poin jam. Itu bukan masalah bagi Ryan dan Rowan karena mereka masing-masing memiliki 807 dan 500 poin. Karena itu, mereka memutuskan untuk menyewanya selama 10 jam. Mereka memiliki poin untuk menyewa yang terbaik, tetapi itu akan membuang-buang poin sekte. Itu karena mereka memiliki batu roh peringkat 2 yang cukup untuk menggantikan perbedaan saat menggunakan formasi pengumpulan energi eksternal. Setelah menempatkan beberapa batu roh peringkat 2 dalam formasi, mereka segera mulai bekerja dengan kecepatan penuh. Konsentrasi energi spiritual begitu tinggi sehingga seolah-olah Ryan dan Rowan menggunakan batu roh peringkat 3 sebagai gantinya. Apakah kamu siap? Ryan mengangguk. Aku baik-baik saja di sini, ayo pergi. Tanpa membuang waktu, Ryan dan Rowan segera bergegas untuk terobosan. Kolam energi mereka jauh lebih besar daripada pembudidaya realem pendirian yayasan tahap awal biasa. Karena itu, mereka juga membutuhkan lebih banyak energi spiritual untuk membuat terobosan. Itulah alasan mengapa mereka belum memasuki tahap tengah. Sampai sekarang, konsentrasi energi spiritual tidak cukup tinggi. 10 pilar fondasi mereka mulai menyerap energi spiritual seperti aliran deras. Rambut Ryan dan Rowan segera berubah saat mereka bertukar elemen terang dan gelap tanpa henti. Kolam spiritual mereka mulai meluap juga. Untuk memastikan bahwa mereka tidak akan kehabisan energi spiritual, Ryan dan Rowan menempatkan 500 batu roh peringkat 2 di setiap formasi. Tetap saja, mereka bisa mendengar batu roh bertabrakan satu demi satu. Suara itu mengingatkan Ryan pada popcorn. Akhirnya, kolam spiritual tidak dapat menampung jumlah energi spiritual dan elemen terang gelap lagi. Dengan ledakan energi spiritual, kolam itu bertambah 3 kali lipat dari ukuran aslinya. Segera setelah itu, tarikan besar energi spiritual mulai datang dari 10 pilar. Jumlah pertukaran elemen gelap dan terang Ryan dan Rowan juga meningkat. Akhirnya, beberapa menit kemudian, kolam-kolam itu penuh kembali. Phew, sepertinya tidak ada masalah. Tentu saja, menurut Anda apa manual kultivasi Anda, omong kosong yang dapat Anda temukan di toko manapun. Selama persyaratan terpenuhi, Anda pasti dapat mencapai terobosan sempurna. Hanya saja jumlah energi spiritual akan meningkat semakin tinggi kultivasi Anda. Sister Orb tampak sangat bangga dengan teknik kultivasi. Tentu saja, bagi Ryan dan Rowan, dia adalah hal yang baik. Batuk, bagaimanapun, kami menyewa kamar selama 10 jam, jadi itu cukup untuk menstabilkan fondasi kami. Mari kita manfaatkan waktu kita dengan baik. Rowan setuju dengannya. Tentu. Juga, periksa formasi. Terobosan kami menghabiskan lebih dari 300 batu roh, jadi lebih baik kami menaruh lebih banyak di sana juga. Persis seperti itu, 10 jam berlalu. Ketika si kembar akhirnya keluar, fondasi mereka sudah stabil. Baik, kalian berdua harus berhenti di sini. Jika Anda terus menyerap terlalu banyak energi spiritual, bahkan fondasi Anda yang menentang surga akan terpengaruh.
Terus berkultivasi dengan energi spiritual surga dan bumi sejak saat ini. Pondasi Anda akan kembali normal dalam seminggu atau lebih, Anda dapat mulai menggunakan batu roh lagi setelah itu. Ryan dan Rowan mengangguk. Ryan kemudian berbalik ke arah Rowan sebelum berkata, "Aku akan pergi ke aula pandai besi untuk melihat bahan-bahan tingkat tinggi ini. Seperti yang kamu tahu, pedang kita mulai usang. Beritahu aku jika kamu menginginkan sifat khusus untuk yang baru yang akan aku buat nanti." Rowan mengangguk, dan dia pergi juga. Bagi Ryan, cara terbaiknya untuk melewatkan waktu adalah menempa. Adapun Rowan, dia lebih suka mempraktikkan gaya kematiannya. Saat itulah Rowan memikirkan arena. Ada beberapa murid yang suka berlatih di sana tanpa menggunakan poin. Saya rasa itu tempat yang bagus untuk memulai. Kembali ke sisi Ryan, dia langsung pergi ke Blacksmith Hall. Bahkan sebelum memasuki gedung, dia sudah bisa melihat beberapa gerakan di pintu masuk. Namun, tidak ada yang terjadi. Aula pandai besi selalu seperti ini sejak awal. Bagaimanapun, itu mengurus sebagian besar senjata para murid. Setelah tiba di konter, murid sekte luar yang bertugas hari itu bertanya kepada Ryan. "Senjata apa yang kamu inginkan?" Ryan menggelengkan kepalanya setelah mendengar itu. "Saya ingin bergabung dengan Blacksmith Hall. Bagaimana prosedurnya?" Murid itu sedikit terkejut bahwa anak laki-laki seperti itu memiliki minat dalam pandai besi. Biasanya, yang muda hanya akan peduli dengan senjatanya, dan bukan bagaimana senjata itu dibuat. Namun, aku menghargai perasaanmu. Namun, pandai besi di sini tidak main-main. Kamu bisa bertanya lagi ketika kamu bertambah tua. Mulut Ryan berkedut. "Saya tidak pernah bermain dengan pandai besi. Saya bekerja sebagai salah satu suku saya, dan saya ingin terus berlatih di sini." Para murid menatap Ryan dalam-dalam, yang tampaknya sangat serius tentang hal itu. Jika kamu bersikeras, biarlah. Kamu memiliki dua cara untuk bergabung dengan aula pandai besi kami. Yang pertama adalah untuk murid yang tidak berpengalaman. Itu termasuk mereka yang memutuskan untuk memasuki jalan ini untuk pertama kalinya. Mereka akan mulai dari dasar dan mempelajari semua yang diperlukan di awal. Mereka akan dievaluasi sesuai dengan bakat mereka. Setelah mereka mencapai ambang batas tertentu, mereka akan diizinkan untuk bergabung dengan aula. Cara kedua adalah untuk murid yang sudah memiliki pengalaman sebagai pandai besi. Tergantung pada level Anda mungkin langsung bergabung atau dikirim ke tempat latihan yang tepat. Lagi pula, jika mereka sudah memiliki pengalaman dan tidak bisa bergabung, ada tidak perlu bagi mereka untuk memulai dari awal juga. Ryan bahkan tidak berpikir dua kali. Pilihan kedua, silakan. Para murid kemudian mengulurkan 3 jari. 300 poin sekte. Ryan kaget dengan harga itu. Bukankah itu terlalu mahal? Namun, murid itu menggelengkan kepalanya. Hanya para tetua yang bisa memberikan evaluasi terhadap murid baru. Namun, mereka semua sibuk dengan urusan mereka sendiri. 300 poin sudah cukup untuk membuat mereka keluar. Ryan menghela nafas dan segera mentransfer poin dengan lencana sektenya. "Baiklah, tolong ikuti aku." Tanda pisah. Penawaran minggu. 2000 power stone sama dengan 2 bab ekstra. Setiap 500 setelah itu sama dengan 1 bab tambahan. Bab 143 tes pandai besi. Ada beberapa ruangan yang dipisahkan untuk pandai besi baru. Di dalam, Ryan menemukan semua yang dia inginkan. Mau tidak mau dia merasa terkesan dengan peralatan mereka juga. Meskipun mereka mengikuti ciri abad pertengahan yang sama tanpa elektronik, Ryan dapat melihat sekilas bahwa mereka adalah yang terbaik yang pernah dilihatnya sejak reinkarnasi. Segera, seorang penatua memasuki ruangan. Namun, dia tampaknya tidak terlalu senang dengan tugasnya menguji Ryan. "Apakah kamu yang ingin mengikuti tes pandai besi?" Seorang anak yang masih basah di belakang telinga. Penatua kemudian melihat murid yang membawa Ryan. "Kenapa kamu bahkan membiarkan dia mengikuti tes?" Para murid mengangkat bahu. "Itu bukan salahku, Penatua Willio. Dia membayar 300 poin sekte, jadi aku hanya bisa mengikuti aturan. Kamu juga tahu itu." Penatua Willio menyipitkan matanya. Apapun." Dia kemudian menunjuk sekelompok logam di atas meja sebelum berkata, "Kamu bisa menempa senjata atau armor untuk aku lihat. Selama itu mencapai standar Blacksmith Hall, kamu akan diizinkan masuk. Tapi kamu lebih mengerti bahwa senjata kami jauh lebih baik daripada yang ada di luar di toko senjata. Jadi,
Bahkan jika Anda menempa senjata non-spiritual, itu setidaknya harus memiliki sifat energi spiritual tingkat tertentu. Apakah Anda mengerti? Ryan tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Murid sekte luar pergi tepat setelah dia masih bertugas juga. Ryan mendekati meja dan dapat melihat bahwa materi dipisahkan menjadi materi non-spiritual dan spiritual tingkat rendah. Ryan merenung sedikit dan memutuskan untuk memilih yang non-spiritual. Lagi pula, dia hanya menginginkan akses ke sumber daya dan fasilitas, bukan untuk mengungkapkan rahasia kerajinan senjatanya. Pada akhirnya, dia pergi untuk teman lamanya, Kas Ore, seperti yang disebutkan sebelumnya, ada Kas Ore spiritual dan yang umum. Bagaimanapun, Ryan tahu bagaimana bekerja dengan keduanya. Dia juga memiliki beberapa biji sederhana lainnya yang ingin dia gunakan selama proses tersebut. Jelas, dia tidak akan menempa senjata dengan satu logam tetapi membuat paduan sebagai gantinya. Penatua Willio melihat bahwa Ryan mengambil total 4 jenis logam. Namun, hanya biji kas yang cukup untuk menempa senjata. Sisanya hampir tidak bisa digunakan untuk apapun. Apa yang kamu coba lakukan? Tidak ada kombinasi yang mungkin jika kamu menggunakan sedikit logam lain. Apakah kamu bermain-main denganku? Ryan menggelengkan kepalanya saat suhu pemalsu meningkat. Tentu saja tidak. Yang harus dilakukan tetua hanyalah mengamati. Aku membayar 300 poin sekte, dan tidak berniat kehilangannya. Willio mendengus tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Ryan mulai melelehkan logam sambil mengendalikan api dengan tepat. Namun, semakin dia bekerja, Willio semakin bingung. Apa yang tidak bisa dia mengerti adalah mengapa logam yang dikerjakan Ryan belum juga terbuang sia-sia. Dari apa yang dia tahu, itu seharusnya tidak berjalan dengan baik lagi. Apakah dia benar-benar menempa sesuatu? Tiba-tiba, murid sekte luar kembali, ditemani oleh murid lain. Ternyata itu Julio. Ada apa? Tidak bisakah kamu melihat kita sedang ujian? Namun, maafkan saya, tetua. Ryan, saya membawa galon besar minyak yang Anda minta. Untuk memastikan, saya juga mendapat satu tambahan. Ryan tersenyum sambil menunjuk wadah logam besar berisi air dingin. Bagus. Keluarkan semua air dan masukkan minyaknya. Kemudian nyalakan api di samping dan panaskan. Setelah mendengar perintah itu, Willio mengerti bahwa minyak juga merupakan bagian dari proses pembuatan. Namun, mengapa dia mengganti air yang digunakan untuk mendinginkan senjata dengan minyak? Selanjutnya, dia meminta untuk memanaskannya. Mengapa? Murid sekte luar kemudian pergi sekali lagi. Waktu terus berlalu hingga akhirnya, Penatua Willio melihat bentuk senjata itu. Sebuah kapak. Itu adalah pilihan yang tidak biasa. Apakah kamu pengguna kapak? Ryan menggelengkan kepalanya. Tidak juga, aku hanya ingin membuat kapak kali ini, itu saja. Mulut Penatua Willio berkedut. Biasanya, orang akan berspesialisasi dalam satu jenis senjata dan beberapa varian, seperti pandai pedang tetapi juga bisa membuat pedang. Tapi cara Ryan mengatakannya, sepertinya dia bekerja dengan apapun yang dia suka. Bagaimana minyaknya? Julio melihatnya sebelum mengangguk. Sepertinya cukup panas. Ryan menempatkan kepala kapak di dalam untuk beberapa saat sebelum mengeluarkannya. Ada wadah air besar lainnya di dalamnya, dan Penatua Willio menunggunya untuk akhirnya menggunakan salah satunya. Namun, begitu dia mengeluarkan kepala kapak, Ryan mulai mengerjakannya. Adapun air dingin, Ryan bahkan tidak menyentuhnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Ryan menatapnya dan menjawab dengan jelas. Memperingatkan. Penatua Willio menunjukkan ekspresi bingung. Temper apa? Tempering. Ini adalah proses perlakuan panas, yang digunakan untuk meningkatkan ketangguhan dan elastisitas paduan. Tempering. Perlakuan panas. Paduan. Ini adalah pertama kalinya Penatua Willio mendengar teknik itu. Dia tidak tahu apakah Ryan mengolok-oloknya atau apakah itu benar-benar berarti. Tetap saja, karena Ryan membayar untuk ujiannya, dia harus mengamati sampai akhir. Selama bekerja, Ryan memasukkan energi spiritualnya ke dalam paduan, semakin meningkatkan ketangguhan dan elastisitasnya. Sebenarnya, masih banyak lagi yang bisa dilakukan Ryan untuk meningkatkan karyanya. Di sini, di dunia kultivasi, ada bahan reaktif energi spiritual yang dia temukan selama belajar mandiri. Salah satu contoh yang baik adalah minyak panas yang digunakan untuk perlakuan panas. Saat ini, Ryan hanya menggunakan oli standar yang dapat ditemukan di mana saja.
Jika dia bekerja di sebuah peralatan untuk dirinya sendiri, itu pasti bukan hanya minyak biasa. Beberapa bahan dapat ditambahkan, meningkatkan aliran energi spiritual yang dia berikan selama proses temper. Ini hanyalah salah satu contoh penggunaan energi spiritual yang ditemukan Ryan di dunia baru ini. Ini juga salah satu rahasia di balik elemen Gathering Weapons-nya. Waktu berlalu, Ryan mengembalikan kepala kapak ke pemalsu dan mengeluarkannya beberapa kali. Jangan pernah menggunakan air dingin yang biasa digunakan oleh semua pandai besi di aula pandai besi. Elder Willio sendiri adalah pandai besi, jadi dia sudah bisa melihat Rinse Axe beberapa kali lebih baik daripada yang dia sendiri bisa buat. Tidak hanya itu, tetapi mencapai tingkat seperti itu dengan menggunakan elemen umum yang dapat digunakan siapa saja, seperti minyak panas. Hanya saja belum ada yang mencobanya sebelumnya. Akhirnya, Ryan selesai membuat pegangan yang bagus untuk dipasang. Seperti yang disebutkan sebelumnya, dia tidak akan habis-habisan. Namun, karena tingkat fasilitasnya, pekerjaannya berakhir lebih baik dari yang diharapkan Ryan. Satu-satunya alasan itu tidak pada tingkat Steelworks-nya adalah karena dia tidak ingin menunjukkan rahasia di baliknya. Penatua Willio, aku sudah selesai. Ryan kemudian melemparkan kapak ke Willio sebelum bertanya. Silakan mencobanya dan beri aku evaluasi. Penatua Willio menyentuhnya dan menggunakan energi dan perasaan spiritualnya untuk memeriksanya. Pada akhirnya, dia menghela nafas dan membuangnya begitu saja. Tidak perlu. Aku tidak tahu di mana kamu mempelajari teknik pandai besi canggih yang bahkan belum pernah aku lihat sebelumnya. Tetap saja, setidaknya aku bisa memberitahumu bahwa pekerjaanmu sangat bagus. Jika aku menguji kapak ini terhadap beberapa milik kita, hasilnya akan terlihat jelas. Sepertinya aku terlalu picik. Kamu lebih dari cukup untuk bergabung dengan aula pandai besi kami. Sebenarnya, aku ingin tahu apakah kamu bisa berbagi langkah yang kamu ambil dengan pandai besi lainnya. Ryan mengangguk dan menggelengkan kepalanya setelahnya. Saya tidak keberatan berbagi beberapa hal. Tetapi saya juga memiliki rahasia saya, yang tidak dapat saya ceritakan kepada siapapun dengan mudah. Saya yakin Penatua Willio mengerti itu. Willio mengangguk, tidak merasa sedikit mengganggu. Sama seperti alkemis, pandai besi juga memiliki rahasia mereka sendiri yang tidak mereka tunjukkan kepada siapapun saat membuat. Fakta bahwa Ryan bersedia menawarkan sebagian sudah sangat bagus. Bagus, ambil token ini dan bicaralah dengan murid yang membawamu ke sini. Dia akan menyiapkan lencana yang mewakili kedudukanmu di aula pandai besi kami. Ryan mengangguk. Tingkat pandai besi di sekte pasti lebih tinggi daripada di luar, tetapi masih jauh dari pengetahuan ahli metalurgi dari bumi. Saya harus memanfaatkannya dengan baik. Bab 144 Kategorisasi. Ryan melewati jam-jam berikutnya dengan para tetua menjelaskan beberapa hal yang selalu mereka lakukan salah. Seperti fakta bahwa mencelupkan peralatan ke dalam air dingin akan membuatnya lebih mudah rusak. Jadi proses tempering harus dilakukan sambil mengontrol suhu. Minyak cukup berguna untuk hal seperti itu. Tentu saja, dia tidak mengatakan apapun yang bisa mengarahkan mereka untuk mengetahui proses pembuatan elemen Gathering Weapons atau armor. Itu adalah rahasianya, yang hanya akan dia ungkapkan setelah menjadi cukup kuat untuk membela diri. Semua tetua sekte luar dan bahkan tetua dalam, Odeni Fuker, tercerahkan oleh pengungkapan semacam itu. Ketika ditanya dari mana dia mempelajarinya, dia hanya menyampaikan semuanya kepada master tersembunyi yang tidak ingin diketahui. Apakah itu benar atau tidak ada cara untuk memastikannya. Namun, mengingat usia Ryan, itu mungkin satu-satunya penjelasan yang mungkin. Bahkan warisan tidak akan membuatnya begitu mahir di usianya. Lagi pula, biasanya, warisan membutuhkan seseorang untuk mempelajari hal-hal di dalamnya sendiri. Mereka menolak untuk percaya bahwa seorang anak akan dapat mencapainya sendiri bahkan jika dia memiliki informasi yang lengkap. Kehadiran seorang master jelas sangat diperlukan. Berkat wawasan itu, Ryan dihargai oleh Odeni. Dia memberi Ryan dua pilihan, set points atau bahan tempa. Karena seberapa banyak metodenya akan membantu Blacksmith Hall, itu akan memberinya setidaknya 10.000 poin, yang akan sangat bagus. Di sisi lain, dia bisa memilih banyak material level tinggi atau bahkan beberapa material level puncak. Tapi sebelum dia bisa memutuskan, murid yang mengurus lencananya muncul. Ini lencana pandai besimu, Junior Ryan. Sesuai permintaan di tokenmu, kamu sekarang adalah pandai besi tingkat rendah bumi.
Pandai besi bumi. Willio, yang juga ada di sana, mengerti bahwa Ryan tidak memiliki banyak pengetahuan tentang level pandai besi. Ada beberapa tingkatan pandai besi di dunia. Sejauh menyangkut sekte dalam kita, inilah yang kita ketahui. Pandai besi tingkat mortal, mereka dapat menempa peralatan non-spiritual. Pada dasarnya, semua pandai besi di dunia yang setidaknya dapat menempa senjata berada pada tingkat ini. Pandai besi tingkat bumi, mereka dapat menempa peralatan tingkat bumi rendah tinggi puncak. Sederhananya, itu adalah peralatan spiritual yang paling banyak digunakan oleh para pembudidaya antara pembentukan yayasan, formasi inti, dan alam inti dan penggabungan jiwa. Pandai besi tingkat surga, mereka dapat menempa peralatan surgawi tingkat rendah tinggi puncak. Senjata-senjata itu hanya dapat digunakan oleh pembudidaya Naschen Soul Transformation, Sein Realm. Adapun apa yang terjadi setelahnya, kita tidak tahu karena itu adalah alam yang jauh di atas apa yang bisa kita pegang. Kamu dapat membagi masing-masing level itu dengan kemampuan pandai besi juga. Itu sebabnya kamu dianggap sebagai pandai besi tingkat rendah bumi. Karena kamu dapat menempa peralatan spiritual tingkat rendah. Lagi pula, kamu mengatakan bahwa kamu menempa pedang spiritual milikmu dan saudaramu. Willio juga menambahkan, pekerjaan sisi lain dapat dipisahkan dengan cara yang sama. Alkimia, formasi, jimat, semuanya mengikuti kategorisasi ini. Ryan mengangguk. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar hal seperti itu. Tetap saja, itu adalah cara terbaik untuk memisahkan mereka dan menemukan pandai besi yang tepat saat Anda membutuhkan beberapa pekerjaan. Ryan kemudian menyematkan lencana di jubah sektenya juga. Setelah itu, dia mengajukan permintaannya. Daripada poin sekte, saya lebih suka memiliki materi tingkat tinggi untuk dipraktikkan. Saya berniat menjadi pandai besi tingkat tinggi bumi. Adapun bahan tingkat puncak, saya tidak berpikir kultivasi saya cukup tinggi untuk bekerja dengan mereka di saat ini. Odeni mengangguk, puas. Memang, untuk menempa yang level puncak, kualitas energi spiritualmu harus ditingkatkan. Belum lagi jumlah energi spiritual yang diperlukan meningkat beberapa kali lipat dibandingkan dengan yang level tinggi. Jika kamu mendapatkan materi level puncak, mereka akan terjebak di tasmu untuk waktu yang lama. Sejujurnya, dengan kultivasimu hanya di tahap tengah pendirian yayasan, aku tidak yakin apakah kamu akan berhasil menempa peralatan tingkat tinggi untuk memulai. Ryan setuju dengan Odeni. Dia sangat menyadari berapa banyak energi spiritual yang dia butuhkan untuk orang-orang tingkat rendah. Jadi sudah dalam ekspektasinya bahwa dia tidak akan bisa menyentuh material level puncak secepat ini. Ryan kemudian dibawa ke Blacksmith Hall Deposit, di mana dia bisa memilih material tingkat tinggi yang ingin dia kerjakan. Secara keseluruhan, dia mendapatkan biji tingkat tinggi 5 kali lebih banyak daripada yang dia dapatkan dari Volca di kota Majorias. Tentu saja, material Volca akan mengalir dalam waktu yang sangat lama. Berbeda dari sekarang di mana dia tidak akan mendapatkan kesempatan seperti itu dalam waktu dekat. Blacksmith Hall memiliki beberapa Blacksmith Realm Core Formation dan Core and Soul Fusion yang terkenal. Mereka memiliki cara mereka sendiri dalam melakukan sesuatu dan juga menempa rahasia mereka sendiri. Dikatakan demikian, Aula Pandai Besi sudah lama menyiapkan kamar dengan formasi isolasi yang mencegah orang lain masuk ke dalam. Pada saat ini, Ryan berada di dalam salah satu ruangan ini. Sister Orb, apakah kamu sudah selesai menganalisis formasi? Ya, mereka tidak berbohong. Selama alam transformasi jiwa tidak campur tangan, tidak ada yang bisa melihat apa yang Anda lakukan di dalam. Tidak ada celah. Ryan juga mengambil kesempatan ini untuk menanyakan hal lain. Sister Orb, karena kamu bisa menganalisis formasi, bisakah kamu juga menggambarnya? Tidak, menganalisis sama sekali berbeda dengan belajar. Anda dapat menganggapnya sebagai orang yang mengendarai mobil. Anda tahu cara mengoperasikannya, tetapi bisakah Anda membuat mobil sendiri? Ryan menggelengkan kepalanya. Selain konsep umum ledakan yang menggerakkan piston, Ryan tidak tahu apa-apa lagi. Pada dasarnya itulah yang bisa saya lakukan. Aku bisa belajar cara menggunakan formasi, tapi aku tidak bisa menggambarnya. Itu jauh di atas apa yang bisa dilakukan sistem permata jiwa. Ryan tidak bisa menyembunyikan sedikit kekecewaan di wajahnya. Begitu, yah, kurasa aku terlalu serakah. Bagaimanapun, fakta bahwa kamu dapat mempelajari cara menggunakannya dapat sangat membantu di masa depan.
Ryan kemudian melihat tumpukan bahan di depannya dan menjilat bibirnya saat senyum kembali ke wajahnya. Yah, waktunya bekerja. Bab 145 bahan tidak cukup. Perbedaan utama antara membuat peralatan tingkat rendah dan tingkat tinggi adalah jumlah energi spiritual yang digunakan. Prosedurnya pada dasarnya sama. Tentu saja, karena ketangguhan dan elastisitas bahan, waktu dan suhu yang berbeda diperlukan. Karena itu, Ryan membutuhkan waktu lebih lama untuk menemukan kombinasi terbaik. Selain kembali tidur dan latihan pagi di distrik Fasion Besi dan Darah, Ryan menghabiskan sebagian besar waktunya di Aula Pandai Besi. Selama bertahun-tahun dia dan Roan menggunakan light sab batuk, pedang khas spiritual, Ryan melihat perbedaan besar. Pedangnya jauh lebih baik di tangan Roan daripada miliknya. Namun, itu tidak ada hubungannya dengan kemampuan yang lebih tinggi dalam senjata atau pertempuran. Perbedaan itu terletak pada unsur-unsur yang mereka kuasai. Pertama, kita perlu berbicara tentang elemen terang dan gelap yang mereka gunakan. Melalui kombinasi keduanya, mereka dapat menunjukkan kemampuan tempur tertinggi mereka. Ini benar-benar keseimbangan yin dan yang tidak dapat disalin. Meskipun demikian, pedang khas spiritual Ryan menyerap elemen cahaya dari lingkungan saat Anda menyuntikkan energi spiritual ke dalamnya. Namun, Ryan sendiri sudah menjadi pengguna light element. Paling-paling, dia bisa meningkatkan kekuatan elemen cahaya di pedang. Namun, poin utama dari pedang adalah kombinasi dari elemen terang dan gelap. Karena itu, Ryan tertinggal jauh di belakang Roan dalam kekuatan mentah saat menggunakan pedangnya. Lagi pula, tidak peduli berapa banyak elemen yang diubah si kembar satu sama lain, Ryan tidak akan pernah bisa menggunakan elemen gelap sebanyak Roan. Itu bukan afinitasnya. Karena itu masalahnya, Ryan hanya punya satu pilihan. Dia harus membuat pedang elemen gelap untuk melengkapi pedang terangnya sendiri. Dengan cara tertentu, Ryan akan menerima dorongan kekuatan tempur paling signifikan setelah pedang baru ditempa. Tentu saja, fakta bahwa si kembar menukar peralatan tingkat rendah dengan peralatan tingkat tinggi sudah merupakan dorongan besar bagi keduanya. Hanya saja Ryan akan mendapatkan lebih dari itu. Meskipun demikian, itu hanya kekuatan mentah. Bahkan setelah pedang siap, Roan masih akan lebih kuat dari Ryan karena pemahamannya yang lebih tinggi tentang pertempuran. Sayangnya, Ryan meremehkan kontrol halus yang dia butuhkan untuk menempa peralatan tingkat tinggi. Asteris retakan. Asteris. Suara familiar yang telah didengar Ryan beberapa kali selama 9 hari terakhir keluar lagi. Melihat retakan di atas pedang membuat Ryan menghela nafas. Meskipun kumpulan energi spiritual saya sekarang dapat dibandingkan dengan kultivator realem pendirian Yayasan Puncak, saya masih belum terbiasa untuk mengendalikannya. Saya mungkin perlu 2 minggu atau lebih sebelum saya dapat membuat ini bekerja. Ryan kemudian melihat bahan-bahan tingkat tinggi yang tersisa dan menggelengkan kepalanya. Dia sudah menggunakan 90% dari semuanya. Tidak cukup baginya untuk berlatih lagi. Haruskah saya mengungkapkan beberapa rahasia lagi dengan imbalan lebih banyak materi? Namun, Ryan segera membuang ide itu. Beberapa prosedur sederhana tidak masalah, tetapi hal lain dapat menyebabkan masalah yang tidak diinginkan. Penjualan senjata baja meningkat dari hari ke hari karena membuat nama di pasar. Namun, mengingat tingkat bahan tingkat tinggi yang disediakan Volca, akan memakan waktu setidaknya 4 hingga 6 bulan bagiku untuk mendapatkan cukup. Ryan merenung sedikit sebelum menghubungi Roan melalui koneksi jiwa mereka. Roan, apakah kamu tahu jika ada misi untuk level kami yang menyediakan material tingkat tinggi? Roan sedang berlatih di arena melawan seorang murid di tahap akhir dari Yayasan Stablishment ketika dia mendengar suara Ryan. Beri aku waktu sebentar. Tiba-tiba, rambut Roan berubah menjadi hitam dan putih saat kecakapan tempurnya meningkat. Lawannya sudah dalam posisi yang kurang menguntungkan, apalagi sekarang dia mulai menggunakan light element juga. Pada hari-hari ketika Ryan tinggal di Blacksmith Hall, Roan menjadi cukup terkenal di arena. Dia menerima tantangan apapun tanpa meminta poin sekte apapun selama lawannya berada di bawah alam formasi inti. Seperti yang bisa dibayangkan, dia bisa merasakan beberapa gaya senjata yang berbeda, yang terbukti bermanfaat untuk pemahamannya sendiri. Yang lain juga suka menantangnya karena dia tidak pernah melukai siapapun. Mempertimbangkan seberapa kuat dia, itu terbukti sangat membantu untuk pelatihan mereka sendiri juga. Semua orang bisa melihat betapa hebatnya seni pedangnya juga. Ark.
Pria yang melawan Roan kemudian dikirim terbang dengan tendangan. Roan tahu bagaimana menggunakan tubuhnya dengan cara yang tidak bisa dipercaya oleh siapapun. Itu membuat menghadapinya semakin rumit. Setelah keluar dari arena, dia menjawab pertanyaan Ryan. Memang ada beberapa misi yang menyediakannya, tetapi mereka adalah yang peringkat 4. Tentu saja, berkat token Penatua Gulliva, kami dapat mengajukan permohonan peringkat di atas kultivasi kami. Satu-satunya hal yang perlu Anda perhatikan adalah kesulitan masing-masing. Semakin banyak bahan, semakin sulit misinya. Ryan mengangguk, puas. Saya mencapai terobosan dalam keterampilan pandai besi saya, tetapi saya kehabisan bahan. Jika kita menunggu di sekte selama 4 hingga 6 bulan, saya akan mendapatkan cukup. Namun, saya benar-benar tidak ingin menunda sesuatu yang bisa dilakukan lebih awal. Selain itu, ini terkait dengan senjata baru kita juga. Roan tampaknya tidak keberatan. Kalau begitu mari kita ambil misi saja. Kami telah berada di sekte selama 1,5 bulan. Terakhir kali kami melakukan pertarungan hidup dan mati adalah saat ujian masuk. Ini adalah kesempatan bagus untuk mengasah keterampilan Anda. Selain itu, ada beberapa hal baru yang ingin saya uji dan berikan kepada Anda juga tentang pertempuran. Pada akhirnya, kedua belah pihak ingin keluar. Meskipun alasan mereka berbeda, mereka juga saling melengkapi. Beberapa saat kemudian di dalam aula misi, Ryan dan Roan melihat papan misi peringkat 4. Materi apa yang kamu kekurangan saat ini? Ryan melihat informasi itu sebelum berkata. Coba saya lihat, ada 3 yang bagus yang menyediakan cukup banyak material tingkat tinggi. Yang pertama bertindak sebagai pengintai. Yang kedua adalah untuk mendapatkan darah dari binatang iblis yang disebut Kellow Tiger. Yang ketiga adalah untuk menaklukkan sekelompok bandit yang menyebabkan masalah di sekitar kota Cinquel. Anda dapat memilih salah satu yang menurut Anda lebih baik untuk pelatihan tempur kita, materi di semua itu sudah cukup. Roan mengangguk dan berkata, yang pertama tidak mungkin. Perubahannya adalah kita tidak akan melawan siapapun. Bukan itu yang kuinginkan. Yang kedua terlihat bagus, tapi aku sudah bosan dengan binatang iblis. Meski begitu, yang terbaik adalah penaklukan grup bandit. Sejumlah besar peluang untuk masuk dalam pertempuran melawan pembudidaya lain. Menurut informasi, pemimpin adalah alam formasi inti tahap awal sementara 2 bawahannya yang terkuat berada di tahap puncak dan tahap akhir pendirian yayasan. Dalam pendapat saya, ini sempurna. Ryan dan Roan saling memandang dan mengangguk. Kalau begitu, penaklukan para bandit. Bab 146 tes. Si kembar mengambil pemberitahuan dari papan dan memberikannya kepada murid di konter. Setelah memeriksa peringkat misi dan kultivasi mereka, dia menyipitkan matanya. Kamu tidak diperbolehkan mengambil misi ini dengan kultivasimu. Pilih peringkat 3 atau lebih rendah. Ryan tersenyum sambil mengambil token dari tasnya. Benar saja, begitu murid itu melihat itu, dia terkejut. Dia tidak bisa membantu tetapi menilai kembali si kembar di depannya. Untuk Elder untuk memberikan izin khusus untuk misi peringkat yang lebih tinggi, mereka harus jauh di atas rata-rata murid. Dia dengan cepat menandai misi si kembar dan meneruskan perintah-perintah. Ryan dan Roan kemudian mendapatkan detail majikan mereka, serta identifikasi sekte. Dengan keduanya, mereka akan meyakinkan majikan mereka bahwa mereka benar-benar ada di sana untuk misi. Mereka juga harus melewati distrik besi dan darah untuk memberitahu bahwa mereka akan berangkat untuk misi. Karena itu, mereka akan dibebaskan dari melakukan latihan pagi. Berkat prestise Ryan di fraksi penjinak binatang iblis, dia bisa sekali lagi meminjam binatang iblis terbang. Hanya saja kali ini akan memakan waktu lebih lama baginya untuk kembali, jadi mereka harus membayarnya juga. Namun, pembayaran dapat dilakukan dengan batu roh, jadi si kembar tidak peduli. Binatang iblis yang mereka dapatkan adalah elang gunung tahap 2. Jenis yang cukup umum yang suka digunakan semua sekte untuk bepergian. Ryan juga telah belajar cara menggunakan seruling penjinak, yang bisa dia gunakan untuk memerintah elang. Dengan segala sesuatu yang disiapkan, Ryan dan Roan segera pergi. Mereka berpikir sejenak apakah mereka harus membawa Malaka untuk mengalami dunia luar juga. Namun, mereka menyadari bahwa dia mungkin masih dalam formasi kelahiran kembali spiritual. Karena itu, tidak ada gunanya menunggu di sini. Mereka tidak menyadari bahwa ketika mereka meninggalkan sekte, seorang wanita di puncak gunung Dalamu sedang mengamati mereka. Tiba-tiba,
Wajahnya menunjukkan keterkejutan seolah-olah dia mendengar sesuatu yang tidak terduga. Untuk sesaat, cahaya dingin melintas di matanya saat dia menghilang dari tempatnya. Kota Chinquel cukup jauh dari Sekte Dalamu. Bahkan dengan bantuan Mountain Eagle, Ryan dan Roan membutuhkan waktu seminggu penuh untuk tiba di sana. Jelas, mereka harus berhenti beberapa kali dalam perjalanan untuk membiarkan elang beristirahat dan makan juga. Hal yang sama dapat dikatakan untuk diri mereka sendiri. Akhirnya, mereka melihat kota di kejauhan. Meskipun tidak sebesar kota Majorias, itu pasti beberapa kali kota asal mereka, Astrek. Dari informasi yang mereka dapatkan, penguasa kota ini adalah seorang pembudidaya inti dan jiwa fusion realm bernama Palan Jialin. Seperti yang bisa ditebak siapapun, dia adalah keturunan keluarga kerajaan. Tidak ada yang aneh dengan itu. Setelah berabad-abad berkembang, darah bangsawan menyebar banyak karena beberapa pernikahan dan keturunan. Banyak kota besar di negara ini dikelola oleh darah keluarga kerajaan. Berkat itu, kota-kota yang tidak memiliki penguasa kota yang memiliki hubungan dengan sekte-sekte yang menguasai wilayah itu. Tetap saja, majikan Ryan dan Roan bukanlah penguasa kota, tetapi pemimpin penjaga kota. Itu adalah praktik umum di kota-kota besar untuk mengundang para ahli sekte untuk berurusan dengan bandit di sekitar. Itu akan melestarikan kekuatan kota dan membantu membangun hubungan baik dengan detik, situasi win-win. Berkat jubah sekte Damalu mereka, tidak ada yang menghentikan mereka memasuki kota dengan Mountain Eagle mereka. Tetap saja, Ryan dan Roan berhenti di dekat gerbang untuk bertanya di mana mereka bisa meninggalkan burung iblis. Para penjaga dengan hormat memberitahu mereka bahwa ada tempat di balai penjaga kota, terutama untuk binatang buas ini. Nyaman, itu juga di mana mereka harus bertemu majikan mereka. Mereka memberitahu pegawai penjaga kota di tempat itu bahwa mereka datang untuk berbicara dengan pemimpin mereka saat mereka melewati perintah-perintah dan informasi sekte. Pria yang menerimanya cukup terkejut mendengar bahwa kedua anak itu datang untuk misi ini. Tetap saja, itu bukan tempatnya untuk menghakimi mereka. Ryan dan Roan kemudian dipandu ke kantor pemimpin penjaga kota. Memasuki. Penjaga memasuki ruangan, diikuti oleh si kembar. Tuan, ini Ryan dan Roan. Mereka dikirim oleh Sekte Dalamu. Silakan periksa perintah-perintahnya. Nama pemimpin penjaga kota adalah Uif Olanmin, seorang kultivator realem formasi inti tahap akhir. Uif menyipitkan matanya ketika dia melihat anak-anak saat dia meraih kertas itu. Setelah membaca misi mana yang ditugaskan kepada mereka, ekspresinya menjadi lebih buruk. Apakah Anda para tetua bermain-main dengan saya? Ini adalah misi peringkat 4. Kenapa Sekte Dalamu mengirim Anda? Kembali dan beritahu Sekte Anda untuk mengirimi saya murid pendiri Yayasan Puncak setidaknya. Ryan tersenyum, sudah mengharapkan reaksi seperti ini. Tidak perlu untuk itu, Tuan Uif. Meskipun kultivasi kami berada di tahap tengah dari alam pendirian yayasan, kekuatan tempur kami yang sebenarnya pasti setidaknya pada tahap akhir. Kami bahkan telah membunuh serigala neraka tahap 3 ketika kami masih dalam tahap awal dari alam yang sama dengan hanya kami berdua. Kami dapat menjamin bahwa kami cocok untuk pekerjaan ini. Uif membuka matanya lebar-lebar. Bahkan jika mereka bekerja sama untuk menjatuhkan serigala, fakta bahwa mereka melakukannya di tahap awal dari Foundation Establishment Realm sangat menakutkan. Ryan kemudian membawa token Penatua Gulliva, yang memungkinkan mereka untuk mengambil misi yang lebih tinggi. Uif, sebagai pemimpin penjaga kota, jelas tahu bagaimana mengenali identifikasi sekte. Dia bisa tahu dengan sekilas bahwa token Ryan itu asli. Tentu saja, bahkan setelah mendengar semua itu, dia masih menyimpan keraguan di dalam hatinya. Misi ini akan dilakukan oleh anggota Sekte Dalamu dan Lagan. Dari informasi yang saya terima, murid Sekte Lagan akan tiba pada akhir hari. Jika Anda dapat mengalahkan salah satu murid mereka dalam pertarungan, maka saya akan mengakui bahwa Anda memiliki sarana untuk melaksanakan misi ini. Ryan dan Roan mengangguk, tidak terlalu peduli tentang itu. Roan ingin mengalami pertempuran, jadi kesempatan untuk melawan murid Sekte lain sangat disambut baik olehnya. Bab 147 Apa itu sial? Seperti yang dikatakan Uif, murid Sekte Lagan tiba di penghujung siang. Kelompok mereka memiliki 3 anggota, 2 pria dan 1 wanita. Dari kelihatannya, wanita itu adalah pemimpin kelompok mereka.
Kultivasinya berada pada tahap puncak dari Foundation Establishment Realm. Adapun kedua pria itu, mereka berdua juga berada di panggung puncak. Namun, Rowan tahu bahwa wanita itu akan jauh lebih menantang daripada dua pria di sampingnya jika mereka bertarung. Nama wanita itu adalah Luina Falan. Adapun dua pria itu, mereka adalah Oris Kradi dan Rolim Daedov. Sepertinya, Luina adalah anggota Sekte Lagan Dalam, sedangkan kedua pria itu adalah anggota Sekte Lagan Luar. Uif kemudian berbicara dengan para anggota Sekte Lagan tentang pengaturan misi. Setelah mereka selesai, dia menyebutkan tes yang ingin dia berikan kepada Ryan dan Rowan saat dia membawa kelompok Luina ke salah satu bidang pelatihan markas besar mereka. Jelas, Ryan dan Rowan sudah ada di sana. Kelompok Luina terkejut melihat Ryan dan Rowan. Di mata mereka, keduanya jelas baru berusia 11 hingga 12 tahun. Luina sudah berusia 17 tahun sedangkan dua pria lainnya masing-masing berusia 18 tahun. Mereka jauh lebih tua. Benar saja, mereka juga mengira Sekte Dalammu mengacaukan misi ini. Anak-anak, tidak perlu melakukan tantangan ini. Kembali saja ke Dalammu dan beritahu mereka bahwa kita butuh dukungan, bukan beban lagi. Rowan mendengus saat dia melangkah ke lapangan latihan. Dia kemudian pergi ke salah satu platform pertempuran yang pengawal kota suka gunakan untuk berdebat saat dia menunjuk ke Luina. Hentikan omong kosong, aku tidak punya waktu seharian. Ryan hanya bisa menghela nafas. Rowan tidak tahu bagaimana menahan kata-katanya. Namun, karena sudah seperti ini, dia juga melangkah ke dalam bidang pelatihan dan di platform lain. Oh, baiklah. Siapapun dari kalian harus cukup. Jelas, ekspresi kelompok Luina menjadi gelap. Jelas bahwa anak-anak itu berpikir bahwa mereka sudah menang. Luina kemudian memerintahkan melalui Divine Sense. Oris, Rolim, pergi dan bawa anak-anak itu ke bawah. Tidak perlu menahan diri juga. Karena mereka berani memandang rendah kita, mereka harus siap dengan konsekuensinya. Hanya saja, jangan bunuh mereka. Kedua pria itu mengangguk, dan mereka segera melompat ke peron juga. Uif juga ada di sana untuk mengamati dan menilai situasi. Bagaimanapun, mereka adalah murid dari 5 sekte besar. Dia tidak bisa membiarkan Ryan dan Rowan mati di sini, atau itu akan membawa masalah yang tidak perlu baginya. Ini hanya ujian, jadi pastikan untuk menahan diri. Setelah pemenang ditentukan, pertarungan harus segera dihentikan. Apakah kamu siap? Kedua sisi di kedua platform mengangguk. Mulai. Oris dan Rolim tidak akan pernah melupakan hari ini. Saat Uif mengumumkan dimulainya pertempuran, rambut Ryan dan Rowan langsung berubah. Mereka berdua menggunakan elemen cahaya Ryan di tubuh mereka dan melompat ke depan dengan kecepatan yang jauh melampaui kedua pria itu. Oris dan Rolim terkejut saat mereka segera mengambil contoh defensif. Oris adalah pengguna saber sementara Rolim adalah pengguna pedang. Namun, itu tidak masalah bagi Ryan dan Rowan. Si kembar tiba di depan murid Sekte Lagan Dalam sekejap saat mereka mengangkat pedang. Saat mereka menebas, Oris dan Rolim bergerak untuk memblokirnya, namun gaya kematian, bentuk ketiga, 3 cakar naga. Apa yang seharusnya menjadi pedang tunggal, berubah menjadi 3. Bukan hanya itu, tetapi lawan si kembar tidak bisa membedakan mana yang asli. Oris dan Rolim berteriak, mencoba memblokir serangan saat mereka melompat mundur. Namun, itu sudah terlambat. Pada awalnya, mereka senang karena mereka merasa bahwa saber dan pedang mereka telah memblokir sesuatu. Jelas, mereka berpikir bahwa mereka menghentikan pedang asli dari Ryan dan Rowan, dan dua lainnya masing-masing palsu. Sayang sekali, ketiga pedang itu nyata. Asteris desir, asteris. Baik Oris dan Rolim dipotong 2 kali oleh 2 pedang lainnya. Jangankan Oris dan Rolim, bahkan Uif dan Luina membuka mata lebar-lebar. Luina tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Kenapa semua pedang itu nyata? Namun, Uif jauh lebih tenang. Pertarungan sudah berakhir. Ryan dan Rowan menang. Oris dan Rolim jatuh ke tanah sambil berkeringat di sungai. Ketika mereka pertama kali merasakan 2 pedang palsu memotong tubuh mereka, mereka pikir mereka akan mati di sana dan kemudian. Namun, si kembar menunjukkan belas kasihan, jadi luka mereka tidak serius. Selama mereka minum beberapa pil penyembuhan dan istirahat di malam hari, mereka akan kembali ke kondisi puncak keesokan paginya. Rambut Ryan dan Rowan kemudian kembali normal saat mereka melangkah keluar dari arena. Dalam perjalanan,
Rowan menegur Ryan. Apa itu omong kosong? Jelas bahwa kamu kehilangan poin setidaknya 3 cm dengan setiap serangan. Juga, kamu memiliki sumber utama elemen cahaya, jadi kenapa kamu lebih lambat untuk tiba di depan lawanmu? Apakah kamu mengacaukannya dengan saya? Ryan menggaruk bagian belakang kepalanya saat dia berkata, "Aku tidak sehebatmu, kau tahu itu. Aku tidak akan pernah bisa menandingimu dalam pertarungan. Aku juga harus menahan diri. Belum lagi aku baru saja melakukan terobosan, jadi aku tidak terbiasa, peningkatan energi spiritual saya juga. Anda seharusnya senang bahwa saya dapat melakukan sebanyak ini." Namun, Rowan tidak peduli. Sepertinya aku benar untuk mengambil misi ini, kamu kurang pengalaman bertarung. Lebih baik kamu memasukkan hatimu ke dalamnya kali ini. Aku tidak ingin terseret bersamamu. Uif dan Luina terkejut ketika mereka mendengar percakapan si kembar. Mereka menahan. Anda tidak bisa serius. Jika itu yang kamu lakukan sambil menahan diri, lalu seberapa kuat kamu bisa? Ryan kemudian menatap Uif sebelum membungkuk. Saya harap ini cukup untuk membuktikan kemampuan kami. Mulut Uif berkedut. Jika itu tidak cukup, maka dia tidak tahu apa itu. Itu, lebih dari cukup. Uif kemudian dengan cepat menenangkan diri sebelum berkata. Batuk, kami sudah menyiapkan perbekalan dan kuda roh. Anda bisa pergi besok pagi. Kelompok bandit tangan emas biasanya bertindak di jalan antara kota Cinquel dan Avato. Lagi pula, banyak perdagangan terjadi di antara kedua kota itu. Metode apapun yang Anda gunakan baik-baik saja selama Anda menyingkirkannya. Kami memiliki potret pemimpin kelompok ini, jadi kami membutuhkan setidaknya kepala salah satu dari mereka agar misi ini dianggap berhasil, mengerti? Ryan dan Rowan mengangguk tanpa banyak peduli. Luina juga melakukan hal yang sama, tetapi kepalanya tidak dalam masalah saat ini. Dia kemudian melihat murid sektenya, yang telah kembali dengan kepala tertunduk. Bagus. Aku sudah menyiapkan kamarmu. Sampai jumpa lagi setelah kamu menyelesaikan misi. Semoga berhasil. Uif kemudian berbalik dan pergi. Ryan kemudian tersenyum pada mereka sebelum berkata. Maaf atas kelakuan kakakku. Dia cukup tidak sabaran. Mari kita berikan yang terbaik untuk misi besok. Selamat malam, teman-teman. Luina hanya bisa mengangguk dengan canggung saat dia pergi bersama Oris dan Rolim. Ryan dan Rowan melakukan hal yang sama dan kembali ke kamar mereka untuk beristirahat. Bab 148 Kebanggaan Sekte. Keesokan paginya, kelompok Ryan pergi melalui gerbang utara kota Cinquel. Kali ini, mereka melepaskan jubah sekte mereka karena itu hanya akan menakuti para bandit. Apakah Ryan dan Rowan lebih kuat dari Luina atau tidak? Faktanya mereka masih terlihat seperti anak-anak. Jadi itu akan sangat nyaman bagi mereka. Bagaimanapun, mereka akan dianggap sebagai sasaran empuk. Menurut informasi yang disampaikan kepada mereka, grup bandit tangan emas tidak semuanya berada di tempat yang sama. Jalur menuju Avato City membutuhkan waktu setidaknya 2 hari untuk dilalui, sehingga area jangkauannya sangat luas. Karena itu, kelompok bandit ini dipisah setidaknya menjadi 10 hingga 15 kelompok kecil yang mensurvei beberapa jalur yang tersedia antar kota. Rencana kelompok Ryan cukup sederhana. Umpan salah satu dari kelompok itu dan gunakan untuk menemukan sisanya. Tetapi agar itu berhasil, mereka tidak bisa membiarkan salah satu dari mereka melarikan diri. Jika tidak, kemungkinan besar para pelarian akan memberitahu kelompok lain, yang akan membuat segalanya lebih sulit bagi mereka. Dengan pemikiran itu, kelompok Ryan dibagi menjadi 2. Rowan dan Luina akan mengikuti mereka dari bayang-bayang, sementara Oritis dan Rolim akan berpura-pura mengawal Ryan seolah-olah dia semacam tuan muda. Ryan bahkan menggunakan beberapa pakaian mahal, sementara 2 orang di sisinya menggunakan pakaian wali. Ada beberapa jalan yang membawa mereka ke kota Avato, tapi jelas ada jalan utama. Namun, kelompok Ryan sengaja menghindari hal ini agar tidak tertangkap oleh kelompok besar. Mereka ingin terlebih dahulu menangkap salah satu yang terkecil untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan. Pada awalnya, Luina menentang pengaturan ini. Mengapa anggota sekte Lagan yang bangga seperti dia harus menyembunyikan identitasnya? Itu tidak berbeda dari kelompok bandit itu sendiri. Dia tampaknya dipenuhi dengan keyakinan bahwa mereka tidak akan membutuhkan trik tingkat rendah seperti itu. Serangan langsung sudah cukup dengan kekuatan mereka. Rowan, bagaimanapun, segera membantah gagasan seperti itu.
Apakah kamu benar-benar murid batin Sekte Lagan? Sungguh lelucon, untuk berpikir bahwa itu adalah tingkat pikiran mereka. Luina menyipitkan matanya. Dia merasa marah karena kata-kata itu, tetapi dia tahu lebih baik untuk tidak menemukan masalah dengan Roan. Apa yang kamu bicarakan? Roan menghela nafas, dan Ryan mengangkat bahu. Setelah Anda mendapat informasi dari markas pengawal kota, apakah Anda mengajukan pertanyaan lain? Luina segera menggelengkan kepalanya. Lagi pula, semua informasi yang diperlukan sudah ada di sana. Roan kemudian melanjutkan. Itulah mengapa kamu tidak dapat melihat gambaran besarnya. Ryan dan aku berkeliling, mengajukan beberapa pertanyaan kepada penjaga tingkat rendah. Sepertinya kelompok kami bukan yang pertama mencoba melenyapkan kelompok bandit tangan emas. Anda tahu apa yang terjadi dengan yang lain yang datang sebelumnya? Luina tercengang. Mungkinkah mereka mati? Tidak, itu tidak masuk akal. Jika mereka mati, sekte kami pasti akan mengetahuinya. Tunggu, mengapa tidak ada dalam informasi yang diberikan kepada kami sebelumnya? Roan mengabaikan keterkejutannya dan hanya menjawab pertanyaan itu. Demi misi ini, aku akan memberitahumu beberapa hal. Bukannya tidak ada yang mati. Dari apa yang kami temukan, ada satu atau lebih kematian. Namun, karena selalu ada kelompok setidaknya 4 orang. Anggota 10 sekte, kehilangan 1 atau 2 tidak begitu penting. Tapi ini bukan di mana masalah utama bergantung. Roan kemudian menunjuk ke lencana sekte miliknya dan Luina. Masalahnya adalah kebanggaan sekte. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa sekte kami akan mengakui bahwa mereka tidak dapat menyingkirkan beberapa bandit? Sungguh lelucon. Penjaga kota tidak dapat menyebarkan berita untuk tidak menyinggung sekte, dan sekte tidak dapat mengungkapkan informasi untuk tidak diremehkan. Jadi, hanya setelah berbicara dengan penjaga kota tingkat rendah yang tidak memiliki pengaruh apapun kami menemukan kebenaran. Kami hanya memberikan beberapa batu roh kepada mereka, dan mereka segera membungkuk. Kulit Luina mulai memburuk. Itu berarti kelompok bandit ini jauh lebih merepotkan daripada yang dia kira. Roan melanjutkan. Pada saat ini, kamu akan mengikuti langkah yang sama seperti pendahulumu. Kebanggaanmu yang tidak berguna ini pada akhirnya akan membawa kehancuranmu. Jika kamu ingin gagal dalam misi ini, tidak apa-apa, tapi jangan menyeret kami ke bawah. Ada beberapa orang di dunia yang memiliki otak. Roan kemudian berbalik dan baru saja akan pergi ketika Luina menghentikannya. Tidak peduli seberapa sombong Luina, setelah mendengar sampai titik ini, bahkan dia harus mengakui bahwa hanya menyerang ke sarang bandit akan menyebabkan bencana. Aku menerima idemu. Tetap saja, alasan utama perubahan pikirannya adalah kekuatan Ryan dan Roan. Jika mereka tidak benar-benar menghancurkan Oritis dan Rolim sehari sebelumnya, dia tidak akan mengingat satu kata pun dari mereka. Roan melihat ke belakang dan mengangguk. Kamu tidak akan menyesalinya. Sebaiknya aku memberitahumu ini. Menurutmu bagaimana perasaan orang-orang yang gagal sebelumnya setelah mereka mengetahui bahwa kamu menyelesaikan misi ini dengan sukses? Atau lebih baik, para tetua dari aula misi sekte Laganmu pasti tahu kebenarannya. Jadi kesan mereka tentangmu akan jauh lebih penting. Namun, jika mereka melihat murid sekte batin gagal melawan beberapa bandit, hehe. Luina hanya bisa merasakan dingin di punggungnya. Hanya dalam beberapa kata, Roan membuatnya memvisualisasikan kemuliaan dan cemoohan. Dia bahkan mulai berpikir bahwa mungkin misi ini adalah ujian yang diberikan oleh sekte, bukan hanya tugas sederhana. Oritis dan Rolim juga memiliki ekspresi yang parah. Meskipun mereka berasal dari sekte luar, mereka tetap bangga menjadi anggota sekte Lagan. Kembali di salah satu jalan sekunder ke kota Avato, kelompok Ryan terus bergerak maju. Roam dan Luina terus mengikuti mereka dengan berjalan kaki dalam bayang-bayang. 4 jam setelah mereka pergi, mangsa akhirnya memakan umpannya. Tiba-tiba, sekelompok 15 pembudidaya yang dipasang muncul di depan mereka. Mayoritas adalah alam pengumpulan energi, tetapi mereka masih memiliki 3 anggota pendirian yayasan. Tapi itu belum semuanya. Di tempat-tempat di mana mereka tidak bisa melihat, beberapa bandit lagi siap menyerang kelompok Ryan jika mereka mencoba melarikan diri. Grup tersembunyi ini adalah apa yang direncanakan Roan untuk menyerang dengan tepat. Tanpa menyingkirkan grup ini terlebih dahulu, tidak akan ada cara untuk mencegah seseorang melarikan diri dari jaring mereka. Kesulitan misi ini akan berhubungan langsung dengan pertempuran pertama ini.
Kelompok Rean segera memasuki pertempuran melawan 15 bandit berkuda. Namun, mereka menyembunyikan kekuatan mereka yang sebenarnya dan berpura-pura menahan diri. Tanpa satupun dari mereka menyadarinya. Satu demi satu dikirim terbang di tempat-tempat tersembunyi di sekitar pertempuran utama. Luina pergi ke sisi kanan sementara Roan pergi ke kiri. Roan harus memberi Luina anggukan mental. Dia adalah pengguna belati ganda, dan gaya belatinya cukup bagus. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan dirinya sendiri, dia pasti lebih kuat dari Ria dan Amanda dari distrik Sekte Luar Anggrek Biru. Seperti yang diharapkan dari anggota Sekte Dalam, kurasa. Mereka melenyapkan semua pengintai dengan bersih, dan baru kemudian mereka keluar dari hutan. Tiba-tiba, peluit keluar dari pepohonan di sekitar. Begitu itu terjadi, kelompok Rean tersenyum dan mengungkapkan kultivasi mereka yang sebenarnya. Para bandit terkejut dengan tampilan kekuatan mereka yang tiba-tiba. Hanya dalam beberapa detik, hampir semua bandit alam pengumpulan energi jatuh. Yayasan pendirian menyadari bahwa mereka jatuh ke dalam perangkap dan segera berbalik untuk melarikan diri. Namun, Rean sudah mengharapkannya. Elemen cahaya menutupi tubuhnya saat dia menembak ke depan. Gaya kematian, bentuk pertama, penusuk stelar. Dua sinar elemen cahaya dan energi spiritual menembus dua musuh yayasan pendirian. Yang terakhir, dengan kultivasi di tahap tengah pendirian yayasan, merasa takut dengan apa yang dilihatnya. Dia juga tidak tahu mengapa pengintai yang dia tinggalkan belum muncul. Namun, mengingat ini adalah jebakan, dia setidaknya bisa membayangkan apa yang terjadi pada mereka. Dia mendesak kudanya, bahkan lebih, mencoba meninggalkan tempat ini dengan segala cara. Sayang sekali, Roan sudah memposisikan dirinya, menunggu kesempatan itu. Dengan stellar pers lainnya, dia membunuh kuda bandit itu dengan satu serangan di kepala. Bandit itu, jelas, langsung jatuh ke tanah. Tentu saja, dengan yayasan pendiriannya, dia dengan cepat pulih. Hanya saja ketika dia mencoba lari, bayangan hitam muncul di sisinya. Yang lebih mengejutkannya, adalah musuhnya juga terlihat seperti anak-anak. Sejak kapan anak-anak sekuat ini? Dia mencoba menggunakan pedangnya untuk menangkis musuh. Tapi itu tidak berguna. Jika bahkan Peak Foundation Establishments tidak cocok untuk Roan, apalagi yang middle stage. Asteris mengalihkan. Asteris. Detik berikutnya, bandit itu sudah kehilangan salah satu kakinya. Dia segera jatuh ke tanah kesakitan, tetapi ekspresinya berubah di detik berikutnya. Roan mengarahkan pedangnya ke pria itu sambil menunjukkan senyum jahat. Dia menatapku seperti reinkarnasi iblis. Yah, bandit ini tidak sepenuhnya salah. Hei, aku ingin tahu apakah kamu bersedia menjawab beberapa pertanyaan. Di mata bandit, itu bukan anak kecil lagi, tapi serigala berbulu domba.